Gila. Bentar, lu siapa sih sebenarnya? Ya, anggap aja gue malaikat penyelamat lo. Udah, lo gak perlu takut. Gue jamin, gue ada di pihak lo, 100%. Makasih ya, Pak. Ya, Bu. Kak, kok kita malah kesini? Pak Julian ngapain di sini? Masak-masak? Udah, kamu ikut aja. Ibu, kita jalan-jalan sebentar ya. Biar ibu refreshing. Yaudah, ya, Bu. Bentar, mereka nggak ke kantor polisi lagi. Mereka udah nggak inget ya soal gue. Ini apa ya? Selamat wisudanya ya Om Ardan. Makasih ya, Syifa. Makasih banyak ya, Pak Julian. Sampai bikin kayak gini segala. Saya malu. Tapi seneng. Ya, sama-sama. Ya, anggap aja ini wisuda kecil-kecilan lah buat kamu. Saya seneng deh, oh kamu seneng. Jadi ini, kejutannya Chef Julian untuk Ardan. Berkat Chef Julian, Ardan jadi tahu kira-kira rasanya wisuda seperti apa. Dan dirayakan sama banyak orang. Makasih, Chef. Pakai dulu toga sama baju wisuda. Mereka kok malah party-party bareng? Happy banget lagi. Seriusan, ini masalah gue dilupain? Atau gue udah dianggap bener-bener gak ada? Baiklah para hadirin yang berbahagia, kita sambut bersama-sama lulusan kebanggaan keluarga. Inilah dia, Ardan Suyudi. Silakan maju ke depan, Ardan. Walaupun kuliahnya banyak drama, tapi semangat juangnya tidak kendor luar biasa.
Makasih ya, Kak. Sama-sama. Selamat ya sekali lagi. Saya tahu pasti ngelewatin masa kuliah itu nggak gampang. Tapi semua keberhasilan aku ini juga berkat Kak Lala. Ayo, foto ya, foto ya. Ayo, Bu. Harusnya gue yang ada di posisi itu. Tapi, Chef itu terus aja berlagak jadi orang yang paling berjasa dalam hidup Lala. Kan? Bisa. Nah, Kak, ada sesuatu yang aku pengen ngomongin sama kakak. Tapi belum ada waktu yang pas. Kamu mau ngomong apa? Makasih ya, Kak. Makasih banyak. Untuk kebaikan Kak Lala ke Ardan. Karena kakak, aku jadi bisa lulus kuliah. Kakak udah biayain aku. Udah sabar ngadepin apa yang gue handle ini. Makasih ya, Kak. Ini semua karena kerja keras kamu juga. Ini semua berkat usaha kamu, Ardan. Kamu bisa selesaiin kuliah kamu sampai akhir. Kamu hebat. Hebat loh adik kakak. Dan akhir-akhir ini juga kamu bayar biaya kuliah kamu sendiri kan? Dari hasil kerja keras kamu. Dari Amor. Ardan, kakak cuma minta satu hal. Kamu harus jadi anak yang baik. Tolong. Ayah udah gak ada. Ibu sakit.
Kak Mesya juga. Kamu tahu sendiri gimana kan? Emang kamu satu-satunya yang bisa kakak ambil. Aku janji, Kak. Aku janji bakal selalu ada buat kakak. Dan gak bakal ngecewain Kak Lala lagi. Aku janji. Cek Bandeng. Kok lu mau langsung ikut aja sih? Pas tahu ini buat surprise Ardan. Ya, emang kenapa? Iya, Ardan kan bukan siapa-siapa lu. Lu juga gak deket-deket amat sama dia. Gini, Ardan adiknya Lala. Lala sahabat gue. Ya wajar dong kalau gue datang. Kenapa lu nanya? Nanya doang emang gak boleh apa? Lu modus kan barusan? Enak aja modus. Modus gimana sih lu? Lu nggak liat apa? Tadi itu gue refleks, gue nangkep lu supaya lu nggak jatuh. Lagian lu ada aja sih. Lu kan banteng. Nggak ada sejarahnya banteng takut sama suara meletusnya balon. Siapa bilang gue takut? Orang tadi gue cuman kaget. Lah itu buktinya lu langsung gitu. Itu bukan takut. Nih ya. Nuh. Oh, aduh, cek banteng. Tuh, Berisik. gue takut. Iya, lu nggak takut, tapi berisik. Aduh, Lu bukan yang takut. gua nggak takut. Masa? Enggak, gua nggak takut, gua ngeri doang. Gak takut? Nggak takut gua. Enggak, cek banteng, udah, stop. Iya, gua tahu lu kebal. Udah, yaudah, hebat lu. Dah. Siapa bilang gue takut? Iya, lu nggak takut. Lihat tuh Dan. Rindy sama Axel setiap hari ada aja kelakuannya. Berantem terus. Tapi berantemnya lucu ya. Kayak itu kartun kucing sama tikus itu. Hai. Apa ini? Kue. Kue? Ini buatan Papa Syifa, buatan Lala sama buat Om Ardan. Wow, terima kasih banyak Syifa. Sama-sama. Tuh. Udah bikinin surprise. Dibikinin kue juga. Makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Jangan lupa dimakan. Pasti. Ibu mau ke toilet dulu ya. Udah, aku yang tenangin ibu ke toilet ya. Benar. Iya. Saya dulu deh. Ibu. Chef, duduk. Syifa, duduk. Sini, sayang. Terima kasih ya kuenya. Sama Lala. Oh iya Tante, Syifa nanti mau lomba nari loh. Lomba menari. Aduh, Masya Allah. Kamu tuh berbakat banget ya, Syifa ya. Waktu itu Syifa pernah lomba piano, terus masak-masak, sekarang lomba menari. Masya Allah, hebat banget Chef anaknya. Emang nih, Princess satu ini suka banget eksplor hal baru ya. Coba mana, tunjukin dong gimana narinya. Ayo, Coba, tunjukin. Tante Lala mau lihat. Wah, gitu. Terus gimana yang joget ke belakang gitu? Nah, lagi. Ardan, tunggu luar ya Bu. Axel. Rindy mana? Kenapa nanyain ke gue? Emang gue buyutnya? Ya enggak. Ya kan soalnya tadi Kak Axel sama Rindy letus-letusin balon bareng. Rindy kesana.
Lagi ngambil gambar bunga-bunga. Oh. Dan, lu lihat deh. Lu setuju nggak? Kalau mereka itu adalah gambaran keluarga cemara masa depan. Iya lagi. Menurut gue tuh mereka tuh kayak couple goals banget. Cocok. Nah, tapi permasalahannya mereka itu pada lemot. Kurang peka gitu satu sama lain. Harus ada yang mendorong biar mereka semua tuh sadar. Ya udah. Kalau gitu kita aja yang nyadarin mereka. Cakep. Gitu dong. Pokoknya mulai sekarang kita harus nyadarin mereka. Kita harus cari cara, Dan. Oke? Oke. La, mending kamu, Arden sama Tante pulang bareng aku aja ya. Lagian Sarah juga kok. Rindi, aku jadi ngerepotin kamu terus loh. Enggak apa-apa kok. Tante, mau masuk duluan? Syifa, Tante Lala pulang dulu ya. Loh, padahal Syifa masih kangen sama Tante Lala. Oh, Syifa masih kangen sama Tante Lala. Ya udah deh kalau lagi gitu. Tante Lalanya pulangnya ke rumahnya Syifa aja. Iya kan? Nggak bisa dong, Ardan. Nggak enak sama Chef Julian juga, ini udah mau malam juga dan ibu kan harus... Kak, itu Syifa kangen banget loh sama Kak Lala. Kak Lala kan beberapa hari ini kan sibuk banget. Jarang main sama Syifa. Udah, temenin Syifa aja ya, Kak. Aku sama ibu bisa kok berdua. Apalagi ada Rindi kan. Beneran Om, boleh? Beneran dong. Ayo Tante Lala, pulang sama Syifa. Sebelum pulang, kita ajak Tante Lala makan dulu ya. Sayang, Tante Lala tuh pasti capek. Papa juga malam ini mau beresin kerjaan ya. Jadi... Pak, udah tenang aja Pak, saya kan free. Jangan malam ini biar saya yang backup. Udah, sekarang waktunya Bapak bisa jalan-jalan bersenang-senang bersama Neng Syifa yang cantik dan juga Chef Lala. Hore, asik. Ayo Tante Lala. Kak, tenang aja. Insya Allah ibu aman kok. Nanti aku bakal ingetin untuk minum obat. Sekarang hati-hati Kak. Pak Julian, jaga kakak saya ya. Iya Dan. Berarti kamu pulang sama Rindi dan Tante Desi ya? Bener aja, Lala dan Julian makin lengket. Sekalipun mereka udah gak pedulin gue lagi, gue harus ikutin Lala. Nah ini dia. Silahkan, 3 kartu VIP-nya. Oke.
Makasih ya Mbak. Dimakan dong, Lak. Kok diliatin aja? Iya, Chef. Saya kok kayak nggak asing ya ngelihat kode buff ini. Iya ya. Ini itu hidangan yang pernah saya sajikan saat pertama kali kamu ke rumah saya. Ingat nggak? Oh, iya. Saya ingat, Chef. Saya waktu itu masak ini karena saya terinspirasi dari restoran ini. Jadi waktu itu saya pesan masakannya, saya cobain, saya kira-kira tuh bumbunya apa. Habis itu saya cobain deh di rumah. Chef, saya coba ya. Sayang, makan juga yuk. Sini, Papa potongin iganya ya. Oke, Pak. Chef, ini rasanya sama persis seperti yang Chef buat waktu itu. Oh ya? Chef hebat banget. Nggak tahu diri kamu lah. Lo sama si Chef Shalan itu bisa seneng-seneng like-nya keluarga. Padahal baru juga 2 bulan cerai dari gue. Mau pesen apa, Pak? Apa aja, yang penting nggak mahal. Baik, Pak. Mohon ditunggu ya, Pak. Permisi. Tante Lala, gantian suapin aku dong. Boleh dong. Sini sayang. Nih. Lak, ibu kamu habis dari psikiater ya? Iya, Chef. Ibu udah semakin parah. Semakin sering halusinasi. Bahkan udah mulai nyakitin dirinya sendiri secara fisik. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya, Lak. Terus kamu sama Ardan juga tetap semangat jagain ya. Amin. Terima kasih, Chef. Pak, Syifa mau ke toilet. Iya udah sama Tante Lala aja. Yuk. Nggak usah, Lak. Biar saya aja yang anter ya. Nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa, Chef. Chef lanjutin aja makannya. Aku khawatir Lala bakal kebayang-bayang kejadian di pom bensin itu. Aku harus mastiin Lala udah nggak trauma lagi. Lak, ini kan toilet umum. Saya khawatir kalau kamu nanti jadi keinget sama... Nggak apa-apa, Chef. Insya Allah aman. Di sini kan juga toiletnya ramai, nggak kayak kemarin. Chef tenang aja ya. Ya udah, kalau kamu ada apa-apa langsung telepon saya ya. Ayo, Syifa. Pas banget Lala pergi dari Chef Shalan itu. Gue harus ngelakuin sesuatu. Untung gue selalu bawa ini buat jaga-jaga. Maaf Mbak, toilet ini lagi rusak. Tapi Mbak bisa pakai toilet depan dekat parkiran. Makasih ya, Mbak. Ayo, Syifa.
Syifa bisa sendiri? Bisa. Oke, sini. Bantu. Oke. Syifa, kalau butuh sesuatu nanti kasih tahu tante aja ya. Iya tante. Ngapain kamu kesini? Emangnya aku nggak boleh makan di restoran mewah? Cuma kamu doang. Sama Chef Julian itu yang pantas makan di sini. Saya nggak mau ngeliat kamu lagi. Pergi. Lah, ketus banget sih kamu. Masalah kita kan udah selesai. Kamu nggak bisa apa? Biasa aja ngomong sama aku. Nggak bisa. Sekarang kamu pergi, atau saya panggil satpam. Pergi! Oke, saya panggil satpam. Tante. Refleks gua bikin Lala pingsan. Lala harus gua apain sekarang ya? Apa gua sandra aja ya? Biar gua bisa nyuruh Julia untuk hapus semua bukti-bukti kalau gua pernah nyuruh preman-preman itu. Lala sama Syifa kok nggak balik-balik ya? Tante, Syifa lupa buat tisunya. Tante. Siapa kamu? Kamu apain dia? Ini bilang toilet. Kok lu ngapain? Lu lagi butuh bantuan gue kan? Tante Lala, pintunya nggak bisa dibuka. Tante Lala. Perasaanku mulai nggak enak. Jangan sampai kejadian di pom bensin waktu itu keulang lagi. Dalam perbaikan. Mbak tadi ngelihat perempuan berkerudung bawa anak kecil nggak, Mbak? Oh, tadi mereka ke toilet depan dekat parkiran, Mas. Oke, makasih ya, Mbak. Sama-sama, Mas. Papa, bukain pintunya, Pak. Papa, Syifa nggak bisa bukanya. Papa, tolong bukain, Pak. Syifa? Papa. Syifa? Syifa, sayang. Ya, maafin Papa ya, sayang ya. Udah, nggak apa-apa. Papa ya, Papa udah di sini ya, sayang ya. Udah nggak ada yang bisa nyakitin kamu lagi ya. Syifa takut kecil di kamar mandi lagi, Pak. Iya, sayang. Maafin Papa ya. Sayang, Tante Lala di mana? Tadi Tante Lala nunggu di depan toilet, Pak. Terus di dalam Syifa dengar Tante Lala marah-marah. Bapak nggak apa-apa, Pak. Oh, nggak apa-apa, Mas.
Pasti ini gara-gara laki-laki yang mencurigakan tadi, Mas. Tadi saya tanya dia, tiba-tiba ada seorang yang mukul saya dari belakang, Mas. Sampai saya pingsan. Mana laki-laki tadi ya? Jangan-jangan dia berhasil culik mbak yang tadi ya, Mas? Pak, maksudnya gimana ya, Pak? Mbak yang pakai hijab? Iya, Mas. Tadi saya lihat laki-laki itu menggendong mbak yang berhijab yang dalam keadaan pingsan. Dan saya takut itu penculikan loh, Mas. Hasbi. Ini pasti Hasbi. Lo kenapa segitunya mau bantuin gue? Kan gue udah bilang, ngutang budi sama lo. Lo kan udah minjemin mobil lo ke gue. Menurut gue itu belum cukup lagi. Kan kemarin gue hampir mati. Jadi gue bakal ngelakuin apapun untuk lo sampai nafas terakhir gue. Lebay banget. Terus gimana bisa tahu lokasi gue tadi? Dari GPS. Ini mobil udah gue pakein GPS, nyambung langsung ke HP gue. Dan kebetulan tadi gue lagi di daerah sana. Dan gue punya firasat, lo tuh butuh bantuan gue. Firasat. Emang lo dukun? Pakai firasat segala. Lo tuh aneh banget sih. Gak ada orang normal yang mau bantuin gue. Apalagi nyulik orang kayak gini. Siapa bilang gue orang normal? Gue bukan orang baik-baik kok. Udah lo tenang aja. Apapun yang lo lakuin, gue support lo kok. Jadi mau dibawa kemana nih cewek? Gue juga nggak tahu. Gue spontan ngelakuin itu semua. Nggak ada persiapan sama sekali. Apa mau dibawa ke villa gue aja? Kosong kok di sana. Villa? Bentar, lo siapa sih sebenarnya? Ya, anggap aja gue malaikat penyelamat lo. Udah lo nggak perlu takut. Gue jamin, gue ada di pihak lo. 100%. 1.000.000% malah. Hari ini bos besar baru balik ke Indonesia. Beliau mau kita mulai menjaga seseorang. Dia adalah putra kandung satu-satunya bos besar yang selama ini menghindari bos besar. Namanya Hasbi Raditya. Tugas saya apa, Bos? Tugas kamu melacak keberadaannya, dapatkan kepercayaannya, dan bantu dia dalam setiap hal, apapun itu. Dan kamu nanti akan melaporkan semua tugas kamu ini langsung ke bos besar. Langsung ke bos besar? Iya. Dan ingat, ini adalah tugas penting. Kamu jangan sampai gagal. Siap, Bos. Dengan cara begini, gue berhasil menjalankan tugas rahasia ini. Bos besar pasti puas sama kinerja gue. Bro, sekarang lo harus gerak cepet nih. Sebelum orang-orang sadar kalau cewek ini lo bawa. Pokoknya jangan sampai mereka bisa lapor polisi. Ancem kalau perlu. Iya. Bener juga lo. Ya jangan telepon pakai HP lo dong. Bisa kelacak nanti. Nih, pakai telepon gue. Ini udah ada nomor barunya. Kalau lo udah selesai, lo langsung buang kartunya. Pak, Tante Lala gimana, Pak? Selamatin Tante Lala, Pak. Selamatin Tante Lala. Pak, lebih baik kita lapor polisi aja, Pak. Karena saya yakin penculiknya itu pasti belum jauh dari sini, Pak. Ya, boleh Pak. Bapak tolong lapor polisi ya Pak. Biar saya hubungin teman saya dulu. Baik, Pak. Detektif kemarin pasti bisa lacak keberadaannya Lala.
Jangan berani-berani lapor polisi kalau ingin Lala selamat. Ini pasti benar-benar ulah Hasbi. Pak. Nggak usah lapor polisi deh, Pak. Biar saya yang handle semuanya ini. Saya kenal sama pelakunya. Baik Pak, kalau begitu. Saya permisi dulu Pak. Mari. Mas, ambilin Tante Lala, Pak. Iya, bentar ya sayang ya. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum. Mbak Tanti. Saya mau minta tolong dong, Mbak. Boleh tolong jemput Syifa di restoran nggak, Mbak? Nanti saya share lokasinya. Oh iya Pak. Baik, tunggu ya Pak. Makasih, Mbak. Waalaikumsalam. Oh, Tante Lala, Pak. Gimana Tante Lala? Iya, sayang. Insya Allah Tante Lala nggak akan kenapa-napa ya. Nanti Mbak Tanti bakal jemput Syifa. Terus Papa bakal cari Tante Lala. Ya? Jadi Syifa tenang aja. Kedua kalinya aku gagal jagain Lala. Kalau perasaanku benar-benar ada untuk Lala, seharusnya aku nggak pernah biarin ini terjadi sama dia. Aku harus minta bantuan para detektif itu biar Lala cepat ketemu. Aku kabarin Excel dulu. Ntar ya sayang ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Enak sekali. Apaan lagi sih? Belum juga merem. Ya ampun, ini Pak Julian lagi sama Seval aja inget sama gue. Ada apa lagi sih, Pak? Ya, halo Pak. Bagaimana malam indahnya sama Chef Lala? Pasti luar biasa seru ya, Pak. Hah? Chef Lala diculik, Pak? Astagfirullahaladzim. Udah lo tenang aja. Gue yakin orang yang lo chat barusan gak bakal berani lapor polisi. Ini pacar dia kan? Bukan. Mereka nggak pacaran. Lah, ya terus siapanya? Adiknya? Saudaranya? Siapanya? Udah deh. Pokoknya mereka bukan siapa-siapa. Lah terus? Lo yakin gak nih orang bakal peduli sama nih cewek? Ya yakin lah. Lala ini mantan istri gue. Cowok yang barusan gue chat ini, cowok yang lama udah kegatalan sama Lala. Udah lama dia ngincar Lala. Jadi gue yakin dia pasti akan nyelamatin Lala. Karena tuh cowok pasti sekarang udah cinta mati sama Lala. Oke. Kalau gitu berarti ini orang gak bakal berani lapor polisi. Percaya sama gue. Wah, ada polisi bro. Ada apaan nih? Kok tumbenan? Kayaknya razia deh. Kok razia sih malam-malam? Biasa kan siang-siang. Ya mungkin karena akhir-akhir ini lagi banyak balap liar daerah sini. Terus gimana? Yaudah kita putar balik aja deh. Ini polisi pasti bakalan curiga ada cewek nggak sadarkan diri di belakang. Nggak bisa muter bro. Ini mobil depan belakang kita udah banyak banget. Wah, ada polisi bro. Ada apaan nih? Kok tumbenan? Kayaknya razia deh. Kok razia sih malam-malam? Biasa kan siang-siang. Ya mungkin karena akhir-akhir ini lagi banyak balap liar daerah sini. Terus gimana? Yaudah kita putar balik aja deh. Ini polisi pasti bakalan curiga ada cewek nggak sadarkan diri di belakang. Nggak bisa muter bro. Ini mobil depan belakang kita udah banyak banget. Lagian kalau kita muter malah tambah curiga nanti polisinya. Terus gimana dong? Yaudah deh, gue tutupin Lala pakai apa kayak gitu? Jangan. Gue ada ide.
Iya, Pak. Aduh, Neng Syifa kenapa kok nangis? Mbak, boleh tolong anterin Syifa ke rumah nggak, Mbak? Soalnya saya habis ini ada urusan penting. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu Mbak, Syifa diculik. Apa? Syifa diculik. Lala diculik? Astagfirullahaladzim. Saya minta tolong jangan sampai mama saya tahu, ya. Pak, ya Pak. Ya udah, Neng. Kita pulang aja yuk. Obat nanti. Pak, saya permisi dulu ya. Iya. Hati-hati ya, Mbak ya. Ya, Pak. Ya, Neng. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Bisa dibuka jendela belakangnya, Pak? Selamat malam, Mbak. Maaf sudah mengganggu perjalanan kalian. Bisa diperlihatkan surat-surat kendaraannya, Pak? Oh, boleh, Pak. Silakan, Pak. Kami melakukan razia ini karena akhir-akhir ini banyak terjadi balapan liar yang melibatkan mobil-mobil ilegal. Kelihatannya mbaknya ini capek sekali ya, atau dia sakit? Penumpang saya, Pak. Mereka baru balik honeymoon. Capean kali. Maklum, pengantin baru. Iya, Pak. Kami sebenarnya menikah udah lama, cuman belum kesampaian untuk bulan madu. Jadi, ya gitulah, Pak. Kita gaspol. Tapi wajahnya tidak asing ya. Mirip pemenang COC yang ada di TV itu. Iya, saya juga ngira gitu, Pak, tadinya, Pak. Cuman ternyata bukan. Mirip aja. Ini Pak, surat kendaraannya. Kalian sudah aman, silakan dilanjut. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat jalan. Terima kasih, Pak. Semangat kerja ya, Pak. Gimana, Bro? Keren kan acting gue? Udah ngalahin aktor sinetron sih lo. Udah sekian kalinya Riko bantuin gue. Tapi nggak tahu kenapa, gue masih ragu. Siapa sih sebenarnya orang ini?